Yang pertama ada pengertian mitigasi dan tanah longsor. Mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Mitigasi juga serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan pengertian tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Longsoran atau tanah longsor juga suatu peristiwa geologi yang merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau bantuan, ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau bantuan penyusun lereng tersebut. Yang kedua ada faktor penyebab tanah longsor. Faktor penyebab tanah longsor dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam. Yang pertama, faktor biologis, seperti kemiringan lapisan dan keberadaan batuan yang telah mengalami pelapukan dan gempa bumi. Yang kedua, iklim dengan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, keadaan topografi, yaitu lereng yang curam. Faktor manusia, yang pertama, pemotongan tebing pada penambangan. Yang kedua, penimbunan tanah urugan di daerah lereng. Ketiga, penggundulan hutan. Ketiga, pengertian penanggulangan. Penanggulangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mengatasi dan menangani suatu masalah atau kondisi yang tidak diinginkan agar dampaknya dapat diminimalisir atau dihilangkan. Yang keempat, penanggulangan tanah longsor. Satu, menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Dua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan tersering di kawasan lereng. Tiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Empat, pembuatan bangunan penahanan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Lima, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat diantaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. 6, relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintahan ketika ancaman bencana bisa merenggut. 7, warning system atau teknologi peringatan bencana longsor. Dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Yang kelima ada jenis-jenis tanah longsor. Yang pertama ada longsoran translasi, adalah bergeraknya massa tanah dan bantuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan adalah perpindahan bantuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi balok batu. Yang keempat ada runtuhan batu. Terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjadi hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Yang kelima ada dampak tanah longsor. Dampak dari tanah longsor yang pertama memakan banyak korban jiwa, yang kedua merusak hasil
kurangnya sih